Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Ngomong. Kuasa hukum yang mulia. Kok menyelam-menyelam terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Ngomong. Kuasa hukum yang mulia. Kok menyelam-menyelam terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan saudara yang ini. mulia? Apakah diperkenankan? Saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? dan saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, enggak. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara satu saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan satu saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan. Silakan. Itu ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan, dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan. Ya baik, untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum ya untuk
meminta keterangan seluruh saksi kepada saksi. Silakan saudara penulis. Saya akan bacakan komentar dari netizen. Negara ini dikuasai oleh pecundang dan pengkhianat. Luhut bukan siapa-siapa, dia cuman seorang pensiun yang rakus. Tangkap kalau terbukti korupsi. Luhut harus masuk penjara, asetnya harus disita. Luhut harus diseret ke ranah hukum. Tengkorak Luhut hanya andalan Kopassus, emangnya dia aja yang Kopassus dan pejuang bangsa. Opung asal bicara saya mantan jenderal, memang Opung sendiri yang mantan jenderal rakus harta. Pecat Luhut dari jabatan sekarang. Penjahat negara Konoha disebut penjahat murni, marah menolak dikatakan penjahat. Dasar manusia manipulatif. Hukum mati asetnya diambil maulu. Sombong orang tua satu itu namanya ancaman. Mari berdoa jenderal-jenderal selain Luhut mudah-mudahan menjadi orang yang pro rakyat. Mulai sudah ketakutan Pak Luhur. Ada lagi komentar dari netizen. Lengserkan segera Luhut Binsar Panjaitan dari Menteri Luhut itu orang munafik, harus dihukum seberat-beratnya, koruptor kelas kakap. Tapi lihat rakyat menderita tidak pernah menangis. Berapa banyak hati rakyat Indonesia yang kau sakiti, Lumut? Jual nama TNI padahal dia garong dan sangat licik. Segera periksa dan audit harta kekayaannya. Jangan dikit-dikit Jenderal Kopassus. Di pengadilan kita sama di hadapan hukum. Tangkap kalau terbukti, hukum mati. Inilah rongrong kekayaan Indonesia. Luhut lupa kalau dia sudah purnawirawan, masih sok tegas, galak, koruptor sama dengan pengkhianat bangsa. Wajib dihukum mati, layak buat mereka. Hakim baru punya wewenang. Semoga di era Pak Prabowo pengkhianat-pengkhianat negara dan rakyat, koruptor-koruptor, pencopet-pencopet uang, negar suang rakyat, copot dan penjarakan. Hukum hanya sandiwara negara apa ini? Pak Prabowo. Si Luhut manusia paling congkak, belagu sok pahlawan, dan merasa paling berjasa bagi bangsa Indonesia. Padahal Luhut tidak punya jasa sama sekali bagi bangsa Indonesia. Kalau memang sudah betul bersalah, udah seret ke penjara dan miskinkan. Kita lihat nanti saja, jangan pamer dengan jabatan, pamer beret merah, takutnya jika benar jadi maling, sangat memalukan. Hukuman penjara 1.000 tahun, 1.000 tahun buat pengkhianat, apalagi dilakukan oleh pejabat tinggi atau jenderal. Serakah hukum mati tanpa sidang aja itu kalau terbukti. Awas nanti Kopassus rame-rame gebukin LBP, ngaku-ngaku berjasa bukannya terbalik. Harus diadili Luhut sebab kekayaannya berlebihan, wajib diperiksa. Kalau Luhut pecundang jangan bawa-bawa Kopassus. Mau dengerin hakim malah dipotong mas-mas, biar rampung dulu ya mas. Betul nih, bukti triliun rupiah, kau bukan anak orang kaya. Bapak Luhut Binsar bukan lagi tentara, sudah purnawirawan, jangan sombong, jangan suka membanggakan dirimu yang sombong. Banyak narasi komentar tak wajar seperti yang semua sok hebat sudah sangat keterlaluan dan tak beradab. Ada lagi komentar netizen yang diulang-ulang, hukum hanya sandiwara, negara hanya panggung sandiwara, negara apa ini? Dikiranya dia satu-satunya Kopassus yang berintegritas. Ribuan pasukan Kopassus yang baik seperti Anda. Jangan sombong bro. Kenapa pula Prabowo masih memakai Opung Luhut jadi menterinya? Ini kan kroninya Jokowi aja, ijazah aja diyakini palsu.
Jokowi, Luhut, Tito, Listio kecewa banget sama Prabowo yang telah dijadikan presiden. Tidak beda dengan mantan presiden, kenyang nikmati fasilitas negara dan uang rakyat. Kami sangat menghargai Kopassus, pasukan terhebat Indonesia saat ini. Tetapi kemerdekaan Republik Indonesia bukan Kopassus, tetapi rakyat dan ulama dan marinir. Dihukum saja, jangan berlindung di militer. Hati-hati saudara, coba lihat ceramah Pak Haji dan Pak Alvin Tanjung tentang kehidupan hukum. Kau Luhut, jangan bawa-bawa Kopassus dalam persidangan kasus pengkhianat negara yang telah membuat rakyat menderita dan Ibu Pertiwi nangis. Nggak takut dia sumpah Bapak Luhut ini nanti kalau kena sumpah gimana? Sedikit-sedikit saya mantan TNI, ya bukan kamu ajak mantan TNI. Banyak mantan jenderal tapi tak berarti seperti kau. Kalau benar miskinkan orang seraka ini. Saudara, saya juga Kopassus, tapi nggak ada dia lebih berwibawa daripada Opung. Kalau Bapak korupsi harus ditindak. Bongkar terus. Haha, gaskan Pak. Bila terbukti korupsi, apa tidak boleh disebutkan penjahat? Perwira banyak omong. Jangan takut Pak Hakim, demi keadilan rakyat ada di barisan penegak hukum. Waduh, bawa perwira, bawa Kopassus, bawa militer. Kalau salah emang kenapa Opung? Ya itulah hukum di Indonesia, tajam di bawah tumpul, di atas malas mengikuti hukum di negeri ini.